billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat wa akhwat rahimakumullah, tak pada rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas karunia yang selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk menjemput karunia termahalnya, yakni keimanan serta pedoman hidup. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita jaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Dia inginkan, dan hidayah itu tidak akan turun apabila kita tidak menjemputnya. Semoga majelis ini majelis yang bisa untuk menambah persiapan kita untuk pulang ke kampung halaman kita, yakni ke akhirat atau kematian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam berserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik, umahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah kita masih melanjutkan di bab sakit ya. Insyaallah hari ini bisa selesai nggak? Karena dia memang panjang ini. Tapi nanti semua pertanyaan ibu kemarin terjawab semua di dalam fikih ini. Ibu, boleh nggak seorang istri memandikan suaminya? Suami boleh nggak memandikan istrinya? Jadi bersabar dulu ya, biar nanti kita nggak loncat-loncat. Baik. Insya Allah pada hari ini kita akan menyambung kembali hal-hal yang disunahkan ketika mendekati ajal seseorang. Kemarin kita sudah sebutkan ya, cuman belum diterangkan. Nah, baik, yang pertama akhwat yang harus kita lakukan kalau melihat orang yang sudah sakaratul maut, yang pertama adalah talqin, mengajarkannya membaca la ilaha illallah. Tapi ini bagi yang bisa ngomong. Kalau sudah nggak bisa ngomong, insya Allah dia bisa mengucapkan talqin itu fil qalbi, di dalam hatinya ya. Walaupun dia udah nggak bisa ngomong, stroke misalnya ya, udah nggak bisa ngomong gitu, kita tetap mengajarkan talqin ke telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu harus kita lakukan, ibu yang cinta Allah, menuntun mereka ya supaya mengucapkan kalimat Allah sebelum kematian datang. Tapi akhwati fillah, kalau kita lihat mentalkin itu tidak bisa instan. Orang akan suka berzikir ya. Orang akan suka menyebut kalimat-kalimat thayyibah apabila dia punya kebiasaan selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Oleh sebab itu ya, pada hari ini khususnya, selanjutnya perbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan kita. Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Jangan pelit ya. Kita nggak punya uang banyak untuk orang mengirimkan doa kepada kita, Bu, atau orang membacakan surah Al-Ikhlas buat kita.
Kan kita selalu ya, kalau misalnya kita lagi ada hajatan kirim doa, itu butuh uang kan, ngasih orang makan gitu, untuk membacakan surah Al-Ikhlas untuk almarhum dan sebagainya. Nah, kalau kita orang miskin misalnya, kita nggak punya uang, ya, kita nggak dianggap masyarakat, ibu ngirim doa dan sebagainya, maka jangan pelit untuk diri sendiri. Gitu. Mungkin orang bacakan tahlil kita, la ilaha illallah, berapa orang yang hadir di rumah kita? 100 orang gitu kan, kali aja 100. Tapi kalau kita sendiri yang baca gitu, setiap hari kita cicil 100, sehingga keluar dari lisan kita itu kalimat-kalimat thayyibah. Ini ngomong aja gampang, dia ringan, cuman kadang-kadang kita sepele akhwat dengan kalimat-kalimat thayyibah ini. Nah, biasakan diri, untuk saya khususnya pribadi, ya jangan sampai kita keluh lisan kita itu untuk menyebut nama Allah serta menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Di sini ada hadis dari Abu Dawud, At-Tirmizi dan Abu Sa'id Al-Khudri. Man an Abi Sa'id Al-Khudri yaqula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang-orang yang akan meninggal dunia itu membaca la ilaha illallah. Nah, ini udah jelas ya, akhwati fillah. Jadi benar, semakin kita dekat dengan kematian itu, kalimat-kalimat thayyibah itu yang harus disebut. Ya. Yang kedua, ya, waalaikumsalam, silakan Bu Ratna. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang sudah hampir sakaratul maut, menghadapkannya ke arah kiblat dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan. Ibu, kita persepsinya kita samakan dulu, Bu. Menghadap kiblat itu kayak mana sih pemahaman Ibu? Karena ini pasti berbeda pendapat. Kalau Ibu ada mayat gitu ya, kalau di rumah Ibu ada masuk mayat nih, mana yang menghadap kiblat itu? Bismillah. Nah, bingung kan? Itu berbeda pendapat, makanya Bu. Tapi jangan pula berkelahi, Bu. Datang mayat tuh gini, woi. Diputar-putar lah mayat. Sebenarnya menghadap kiblat itu kayak mana posisi dia sholat, begitulah menghadap kiblat. Paham? Berarti ini yang paling sahih ini fikihnya ya. Sekarang kiblat kita nih di sini nih. Berarti dia kalau tidur begini. Iya. Bukan kita ke arah kiblat gini loh Bu Lia. Makanya kayak sholat kan kemana coba? Iya, itu yang paling sahih ya. Tapi nanti kalau yang menghadap kiblat nggak salah, nggak salah. Cuman ke arah kiblat itu memang bukan seperti kita sholat itu. Makanya posisi sholat gimana? Posisi sholat kita di sini kan, mayatnya melintang nggak sih? Dia menghadap ke kiblat. Iya, Bu Novi. Apa ya? Iya. Iya. Tapi itu berbeda pendapat, Bu. Kalau Ibu menghadap kiblat pun, kalau masih sakit tuh masih memungkinkan karena Ibu lagi sholat. Kalau orang mau meninggal ini, dia nggak sholat lagi. Makanya menghadap ke kiblat itu dengan madhab kiblat beda gitu loh. Kalau sholat mungkin masih bisa tuh Bu Fit, kita menggunakan seperti kiblat seperti biasa. Ketika sudah jadi mayat, ini yang sering salah nih, berbeda pendapat di kalangan ulama. Sebenarnya yang paling sahih itu kayak mana posisi ketika mayat itu disolatkan, kayak gitulah dia masuk ke dalam rumahnya ketika dia meninggal dunia. Paham gak sih, Bu? Tapi nanti kalau dia menghadap ke kiblat seperti sholat nggak salah. Cuma ini yang paling banyak pendapat ulama. Standarnya bukan kepalanya. Ya bukan badannya, namanya menghadap Kak. Posisi sebelah kanannya. Iya. Jadi miringkan itu ya.
Kalau meninggal nggak dimiringkan lagi dong. Kisahnya. Oh iya. Nggak, biasanya kan kita tuh banyaknya kiblat kan. Iya, jadi kepala. Posisi di rumahnya beda nanti dengan posisi disolatkannya. Seharusnya sama. Iya, Fit. Tapi nanti kalau ada yang kayak gitu, ibu nggak usah berdebat. Ini berbeda pendapat, tapi ini paling sahih. Jadi nggak apa-apa kalau dia sudah masuk kayak gitu, nggak usah udah mayat itu diputar-putar lagi, Bu. Nanti kalau ada dia memiring menghadap kanan, itu juga jangan disalahkan. Padahal itu yang paling solihnya. Paham ya, Bu? Ibu paham nggak? Coba dicontohkan dulu di depan lah, biar ngerti. Kiblat kita mana, Kak, kiblat? Susah miring. Lurus aja dulu. Ini jadi model mau nih. Oh ya, ini tisu bisa nih. Ini ya. Jadi menghadap kiblat tuh kayak gini, Umahat. Kepalanya nggak mungkin lah di kiri. Inilah kepalanya. Mana mungkin kok kepalanya ini? Pokoknya yang kanan sebelah sini. Iya. Iya, Bude. Orang tua dulu ya, ini pernyataan saya. Ya. Orang tua meninggal sebelum dimalikin, kita hadapan tentara katanya. Apa ya? Nggak pernah dengar saya tuh. Kita kan orang Jawa bilangnya galon gitu loh. Iya kan? Utara itu memang menghadap kiblat kan? Ini Bude. Kan ke barat, barat. Enggak, posisi mayat itu kepalanya iya. Ya. Ya, bener Bude. Tapi saya utara, barat, timur aja udah lupa nih. Pokoknya kayak gini lah Bude. Ilmiahnya gitu ya. Nggak, kita sampai kayak ini nanti ibu biar nggak menyalahkan orang, Bu. Biasanya kalau dia masuk kayak gini, udahlah ibu diam aja lah. Kalau kepalanya di sini masuk kayak tuh kayak gini, ibu diam aja lah. Nanti masuk kayak gini berdebat pula ibu dengan orang. Padahal awak yang nggak tahu. Nah, makanya perlu belajar fikih ini kita sampaikan biar kita dapat dengan perbedaan ya. Tapi ini yang paling banyak ulama berpendapat. Iya. Apa di dalam kubur gitu kan. Iya, kan kayak gitu menghadap kiblat ya kan? Yang ketiga, ibu-ibu yang dicinta Allah. Kita bacakan hadisnya dulu ya, biar ibu tambah kuat ya. Dari Abu Qatadah dan Hakim, Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, ia menanyakan Bara' bin Ma'rur. Mereka berkata, ia sudah wafat. Dia sudah wafat ya Rasulullah, dan mewasiatkan sepertiga hartanya untukmu, dan agar ia dihadapkan ke arah kiblat sewaktu hendak meninggal dunia. Nabi bersabda, itu benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi apa tadi? Bara' bin Ma'rur ini sebelum meninggal dia berkata kepada para sahabat, nanti kalau aku mati sepertiga harta aku kasih Rasul. Boleh nggak? Kok ragu ibu jawabnya? Boleh. Kenapa boleh dikasih sama Rasulullah sepertiga? Ini dengarin Bu, ini wasiat loh, bukan wakaf. Kalau wakaf itu kan harta yang dikasih sebelum meninggal. Kalau wasiat berarti pesan yang dia calon mayat itu menyampaikan pesan kalau dia meninggal dunia dikasih sepertiga hartanya diwasiatkan untuk Rasulullah. Boleh? Kenapa boleh? Saya bilang. Apa Bude? Boleh karena Rasulullah bukan ahli waris. Tuh paham gak? Kalau dia Bara' ini dia misalnya dia mewasiatkan berikan sepertiga hartaku untuk anakku yang sulung, itu kan tidak berlaku. Wasiat harta tidak berlaku untuk ahli waris. Satu. Yang kedua, paling besar sepertiga. Saking cintanya kita sama besti kita, ibu wasiat lo setengah harta ibu untuk Inyo. Tidak berlaku tuh dong. Dia cuma sepertiga.
Nah inilah dia dalilnya. Ya. Nabi bersabda, itu benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Mengenai hartanya yang sepertiga itu telah aku kembalikan kepada anaknya. Masya Allah, Rasulullah tidak mau menerima wasiat. Kalau awak rugi nak bu, ada tiba-tiba besti kita mewasiatkan. Masya Allah, mulia meninggal kan, wasiat ya sepertiga hartanya buat Bu Endang. Banget, Masya Allah. Bagi dua kita Bu Endang, seperempat. Kan gitu ya contohnya Wan. Kemudian Nabi berlalu dan mensolatkannya dan bersabda, ya Allah ampunilah dia, kasihannya dia, seperti doa itu ya, Allahumma firlahu warhamhu wa adkhilhu jannata wa qad fa'alta. Nah ini dia Ibu cinta Allah, dalil yang mengatakan bahwasanya ini adalah perintah juga Rasulullah menyuruh kita ketika ada orang sakaratul maut itu ya ke arah kiblat. Oke. Kemudian saya bacakan lagi biar ibu tambah yakin. Ahmad meriwayatkan sewaktu hendak meninggal dunia, Fatimah putri Nabi menghadap ke arah kiblat, kemudian memiringkan diri ke sebelah kanan. Inilah dia yang kita terangkan tadi, bukan pas menghadap kiblat sholatnya bu, bukan kepalanya dari ujung kakinya, gitu ya. Nah gitu bu ya. Cuman ini berbeda utama. Tapi memang yang berpendapat seperti tumitnya itu menghadap kepada kiblat itu memang Syafi'i. Ya seperti kita biasa kita lakukan tuh bu. Paham nggak ibu? Kan tumit. Kan selama ini kan tumit yang menghadap ke kiblat. Kan gini kan? Nih, tumitnya kan? Ini kepala. Nah, ini menurut satu keterangan Syafi'i berpendapat hendaknya orang sakit yang hendak meninggal menelentang dengan pundak dan kedua tumitnya ke arah kiblat. Ya. Sedangkan kepalanya ditinggikan sedikit agar mukanya juga tertuju kepadanya. Tetapi pendapat pertama, yakni yang dianut oleh jumhur ulama adalah lebih utama. Yang mana? Yang kita terangkan tadi. Makanya saya bacakan fikihnya biar ibu yakin. Sudah bu? Yang ketiga, membaca surah Yasin. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasai, juga Abu Hakim dan Ibnu Hibban. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Nah inilah yang sering-sering dibilang sama Ustaz ya, Ibu cinta Allah, Yasin qalbul Quran. Tidak seorang pun yang membacanya dengan mengharapkan keridhaan Allah dan pahala akhirat, kecuali ia akan diampuninya. Dan bacakanlah ia kepada orang yang hendak meninggal di antaramu. Nah, itulah hadis sahihnya. Jadi memang Yasin itu yang paling pas. Memang dia adalah qalbul Quran. Dia memang jantung Quran gitu. Tapi yang paling pas dipakai itu adalah ketika orang yang sakaratul maut. Kemarin saya ditelepon oleh ibu pengajian kita yang ayahnya meninggal. Nangis-nangis bu malam. Kemudian dia bilang, tapi tidak boleh dibacakan Yasin Zah oleh kakak saya. Gimana dong Zah, saya mau baca Yasin dan sebagainya. Nggak usah, gara-gara perdepan adik-beradik kita berkelahi. Saya bilang, segerakan saja pemakaman bapak. Sekarang ibu jangan takut. Baca saja Al-Quran. Kalau nggak dibolehkan Yasin di rumah kakak kita, ya bacakan saja Al-Quran. Boleh nggak sih bu? Ya boleh. Kalau nggak sampai gimana Zah? Ya udahlah kalau nggak sampai. Yang penting kita baca Al-Quran, mengisi dengan hal yang bermanfaat dibandingkan menceritakan tentang kejadian si mayat. Paham bu? Kita kalau takziah teman-teman tuh apa kerjaannya? Selfie. Apalagi bu bercerita. Sehingga bisa jadi membuka-buka aib-aib dari almarhum. Paham bahasa saya bu? Kemana tadi perginya dia? Mendadak ya? Katanya mayat masih berada di situ bu. Makanya kita disunahkan ketika kita datang bertakziah, membuka mukanya, berdoa untuknya, mengirimkan amal-amal soleh buatnya. Ya, ibu beri cinta Allah. Minimal itu.
yang mau kita selamatkan dulu biar nggak banyak membuka aib. Karena harus baca, walaupun mungkin nggak banyak yang nggak setuju, nggak boleh dibacakan Yasin dan sebagainya. Ambil hikmah. Kita kalau perbedaan itu harus berlapang hati, ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Ini lagi? Lebih afdal membaca Yasin itu pada saat dia sakit atau setelah dia meninggal. Ini di hadisnya. Ketika dia sakit dan sakaratul maut, itu lebih afdol. Tapi kalau setelah itu ibu baca Yasin boleh nggak sih? Bacalah. Niatkan ngapa? Baca Quran. Nah, gitu loh Bu ya. Nah, kita kalau dengan kayak gini berlapang hati Bu. Jangan merasa yang paling benar. Kalau dia tidak mau tuan rumah nggak apa-apa. Ada ibu jemaah kemarin kita suaminya meninggal, kita mau takziah, mau ngirim doa malam, nelfon lah organisasinya, Zah tak boleh Zah, kata anaknya, doa yang paling manjur itu doa anak yang soleh. Ya sudah, kalau dia nggak menerima kita bertakziah. Bertakziah tuh kan malam tuh kadang-kadang di masyarakat sampai 3 hari ya Bu ya, masyarakat kita. Dia nggak nerima, terus kita gimana? Ibu marah. Ya udah, itu yang beliau percayai, nggak apa-apa. Atau kita bilang, ya Allah mau dikirimin doa anak nih, yo. Atau ngomong kayak gitu ngomongnya. Nah, atau orang yang nggak berilmu tuh, yang kayak gitu-gitu. Sikit ilmunya tuh. Nah, ya kita sepapan. Tak ada doa anak yang soleh kecuali yang sampai. Menurut kami kayak gitu. Maaf, Zah, sampai kayak gitu Zah, kata anaknya. Iya sudah, kita sudah bertakziah. Malam kalau tidak membenarkan untuk datang, ya nggak apa-apa Bu, kita kirim doa masing-masing. Selesai kan? Ya. Kalau saudara kita nggak buat 3 hari, 7 hari, langsung dibilang masyarakat, ya Allah orang tuanya mati macam mati kucing aja. Itu nggak boleh juga ibu ngomong seperti itu. Karena kita punya cara pikir masing-masing dan mereka punya dalil masing-masing. Berlapang hati. Ya, itu contohnya kita belajar nih Bu. Paham bahasa saya Bu? Iya Bu deh. Ada di keluarga kami, orang tuanya meninggal, jadi satu rumah itu pada baca Yasin semua. Anaknya tuh rumah nggak mau kemana itu? Nggak apa-apa. Berapa? Mungkin dia baca yang lain Bude. Karena orang itu makanya kan dalilnya kita bacakan ini Bunda. Setiap orang yang hendak meninggal dengan dibacakan Yasin di sisinya, dia akan diberi keringanan oleh Allah. Ini dia hadis Darda dan Abu Zar. Ya, ibu yang dicinta Allah. Jadi nggak apa-apa Bude. Bukan alergi dengan Yasin. Kalau dia alergi dengan Yasin tuh, ya salah dia tuh. Itu Al-Quran tuh Bu. Cuman dia yakin dengan pemakaiannya, bukan di situ pemakaiannya Bude. Ya, karena setahu dia mungkin pemakai Yasin ini yang kita bacakan inilah Bu. Dibacakan itu pas talqin. Iya. Dia keluar dari rumah semua gitu. Karena dia menganggap itu bid'ah, kan? Ya nggak apa-apa. Lapang hati ya Bu. Nggak apa-apa ya Bude. Orang yang bilang dengan saya, tapi ini memang kenyataannya keponakan saya sendiri. Iya, karena dia udah belajar nih. Nah, tapi dengan hadis ini tadi Ibu bisa ngambil ya. Yang paling penting itu Yasin itu dibacakan untuk orang yang talqin sakaratul maut, supaya apa? Diberikan keringanan oleh Allah. Ma min mayyit yamutu fataqra'u indahu Yasin illa hawalallahu alaihi. Dalilnya. Ya, Bu Yus. Ini enggak boleh. Mana yang lebih afdal waktu kita Yasin atau talqin? Soalnya kalau Yasin katanya bisa lagu orang yang sekarang termau. Tapi kalau kita pimpin terus dengan ditalqin terus, kan itu paling afdal kalau ditutup
umurnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bagus, bagus pertanyaannya. Bu, pahami bahasa saya. Kalau talqin itu kita mentalkinkan itu berulang-ulang untuk calon mayat. Paham, Bu? Pa la ilaha illallah, pa la ilaha illallah. Yasin itu siapa yang membaca? Anaknya, istrinya, cucunya, supaya untuk memberi kemudahan kepada calon si mayat ini, Bu Yus, disembuhkan atau dikembalikan kepada Allah. Nah, jadi jangan pula ibu bilang sama calon mayat, Yasin, Yasin. Itu maksudnya, Bu Yus. Yasin. Stres lah dia. Nah, memang betul kalau sudah payah tuh, Bu Yus, jangan berhenti mentalkinkan ke telinga mananya? Kanannya. Terus tuh, Bu Yus, jangan takik cuah kalau orang Padang bilang. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup, jangan ramai-ramai. Mentalkin tuh kalau ramai-ramai, ya Allah, Bu. Tapi Yasin baca ramai-ramai. Nah, jadi penggunaannya kayak gitu ya, Bu ya, yang disunahkan. Ada yang tunjuk tangan tadi ya, Bunda. Kenapa, Bunda? Talqin itu kalimatnya la ilaha illallah, jangan ada yang boleh. Bu, kalau orang yang sudah sakarat itu, Ibu, ndak akan bisa panjang-panjang lidah, Bunda. Bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Tapi inilah yang paling pendek. La ilaha illallah. Allah. Nggak bisa juga, Bu. La ilaha illallah. Allah. 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 Tapi tujuan mentalkin itu kan supaya yang sakit itu juga mengikuti. Iya. Khawatirnya kalau terlalu panjang kan dia nggak bisa mengikuti yang kita. Iya. Lihat kondisinya, makanya saya bilang tadi, Ibu boleh bertambah asyhadu alla ilallah sepanjang-panjang itu silahkan. Tapi yang namanya talqin, la ilaha illallah bunyinya. Nah. Bu Yus mungkin kenal sama almarhum Bu Titi, kenal nggak Bu, yang dipandang ketua Darussalam dulu? Nah, beliau kan ibu jemaah kita juga tuh, sering ngaji sama saya di An-Nur dulu. Malam beliau meninggal itu, saya terakhir 10:30 malam saya ditelepon. Za kesini lah, Za, tengoklah Bu Titi nih, Za, tengoklah Za, kata ibu-ibu ini kan. Pergilah saya jam 11:04 lah, Bu, ke rumahnya tuh, Bu Yus. Udah, kita udah tahu ini insya Allah nggak lama lagi nih, udah kayak gini polanya. Tapi beliau talkinkan Bu Titi, la ilaha illallah, udah nggak bisa lagi. Cuman dengkurannya itu bunyi Allah. Allah, Allah, Allah. Itu bisa jadi itu talqin gitu. Allah, saya panggil anak-anaknya sini. Ini mama jangan ditinggalin ya, anak. Gitu. Biasa talqin terus, Bisa jadi karena dia sudah nggak sadar dia. Cuman orang yang nggak sadar tuh, makanya Allah terakhir kali itu mencabut nyawa kita tuh telinga. Jadi meskipun dia nggak sadar, meskipun koma, dia masih mendengar, Bu ya. Allah, atau saya itu bilang Allah nih Pak. Nah, insya Allah nih, dengkurannya Allah, Allah jelas kan? Jadi kalau si calon sudah mengucapkan, kita berhenti atau tetap lanjut? Lanjutkan, dituntun terus, dituntun terus, jangan ditinggal, Bu ya. Masih kita dibisikkan gitu. Ya, kalau dia agak melemah kita bisikkan lagi, biarkan. Kasih semangat terus, ya Allah, Allah benar Bunda, Allah sayang sama ibu, Allah kasih semangat dia bertemu dengan Allah tuh. Nah, kayak gitu ya Bu ya. Ulang sholat. Terjawab tadi Bunda, pertanyaan Bunda ya. Sudah ya Bu Yus. Yasin itu bagi keluarga-keluarganya. Yang keempat, nah ini sudah jadi mayat dia. Menutupkan kedua matanya apabila telah meninggal. Itu dulu yang harus kita lakukan pertama kali kalau beliau sudah pergi. Hadis riwayat Muslim,
Nabi SAW datang, ini yang hadis kenalnya ya, Abu Salamah. Lalu beliau melihat matanya terbuka, lantas beliau menutupnya. Nabi SAW bersabda, jika nyawa seseorang dicabut, akan diikuti oleh pandangannya. Makanya ketika ruh kita dicabut itu, dinaikkan itu sesuai dengan arah pandangan mata kita. Makanya harus cepat ditutup. Nah. Sudah Bu? Menyelimutinya agar tidak terbuka. Ini udah nggak usah kita terangkan, Ibu udah ngerti ya. Nah, ini udah ngerti kita. Segera menyelenggarakan pemakamannya. Bersegera ini ada riwayat yang saya baca di dalam kitab, bukan di kitab ini ya. Itu kalau bisa Bu, tidak usah menunggu lebih dari 24 jam. Nah, jadi kalau di dalam fikih ini dikatakan, ya benar-benar cinta Allah, tidak seorang pun yang dinantikan kehadirannya kecuali walinya. Mengenai wali ini memang boleh ditunggu. Selama mayat tidak dikhawatirkan akan berubah. Akan berubah di sini mayat itu paling tahan itu 24 jam. Ya. Bentar ya Bu ya. Jadi makanya kita semakin lama tuh semut, apalagi Bon, lalat. Ya, makanya kalau kita menunggu tuh dia kalau bisa tuh Ibu di dekat-dekat wajahnya tuh dikasih kapur barus. Aib semakin banyak terbuka. Nah, makanya harus segerakan. Kenapa Ibu? Bude kenapa? Mau tanya? Ya. Oh iya. Kalau sudah susah ditutup, biarkan saja Bu. Kita pun punya adab, jangan sampai menyakiti mayat. Nggak akan sakitnya doh Ustazah, digigit-gigitnya nggak sakit doh. Adab. Memandikannya saja, kalau ibu yang melahirkan operasi, itu istinjaknya jangan terlalu dalam. Kayak gitulah kita menjaganya. Berarti kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Itu biasanya kalau nggak bisa itu Bu karena terlalu lama. Nah, makanya langsung ditutup. Kan bola mata kita nih kan dokter tuh kalau tahu yang meninggal tidak tuh apa Bu? Orang medis Bu. Biar kayak mana Den? Oh pakai sinar. Putilnya apanya yang dilihat tuh Dek? Jadi ada pupil mata kita yang kalau kita tidur, orang tidur, bisa kita memberikan sinar mata kita itu akan mengecil. Kenapa ada yang coklat, ada yang warna hitam itu akan mengecil. Sementara pada orang meninggal, ketika kita menginap dia akan melebar. Pupilnya akan melebar. Oh ya pupil tuh kan. Nah, itu Bude ya. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Makanya di mayat itu kalau ada bawaan, kalau nggak bisa dilepaskan itu dimaafkan. Contoh, mayat meninggal pakai behel. Mau dibuka behel tuh, bisa nggak Bu? Kalau bisa buka, nggak apa-apa. Tapi kalau menyusahkan dan sebagainya, mayat meninggal di tubuhnya masih ada implan, disayat nggak dia? Zolim. Implan tuh yang gini kan? Ah, itu kan bukanya di bedah tuh kan sedikit Bu. Nah, spiral itu biasanya Bu, dia banyak yang jatuh sendiri. Kan organ tubuh kita itu sudah tidak bekerja kan? Saya pernah mandikan ibu-ibu tuh keluar tuh spiralnya. Ada yang keluar, ada yang enggak. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan Bunda dicinta Allah. Sudah Bu? Jadi segerakan pemakaman tuh lebih cepat, lebih baik. Supaya tidak ada aib yang tersingkap. Ya Bu, bagus. Hah? Kalau ibu bisa dibuka masih lentur, silakan aja. Itu dokter tahu Bu. Tapi sekarang gigi palsu tuh banyak yang ditanam habis. Nah, ya Bunda ya. Hal yang kayak gitu kalau bisa dihindari Bu Agus. Tapi kalau tidak dimaafkan. Bu, ibu kalau pakai gigi palsu tuh niatnya itu jangan untuk berhias.
Kalau geraham kita yang lepas tuh, iya nenek-nenek buat pakailah karena fungsinya untuk makan. Tapi kalau untuk mempercantik nggak usah lah bunda. Behel kalau dia kekurangan fisik saya bolehkan. Tapi setelah rata gigi buka rambut. Kan dia ada masanya kan, 1,5 tahun. Tapi itu behel kesehatan. Kalau anak-anak muda behel gaya tuh. Kita pakai bukti, bisa dibuka. Yang punya bude bisa dibuka. Nah, lebih aman tuh bude. Saya kalau makan susah buka. Iya. Bude lucu ya. Hidup kalau ada beliau tuh bu. Iya bude. Yang harus dibuka tuh bude apabila dia memakai kalung emas dan galang emas. Itu wajib dibuka tuh. Dan nggak disuruh pun dan kita buka duluan. Yang kasihannya luar biasa tuh bu, kemarin ibu jemaah kita meninggal di tol itu perhiasan hilang semua. Yang dia pakai, itulah manusia kan, sudah meninggal tuh, hilang semua berliannya. Sudah meninggal, diambil orang. Orang meninggal pun dicuri juga. Nah itu beda cerita. Lanjut bu ya. Apa bu Fit? Iya suaminya bilang dia kotak perhiasan, dicek di mobilnya tuh udah nggak ada lagi, yang dipakainya tuh nggak ada lagi. Oke, lanjut ibu bini cinta Allah. Habis itu ya, yang disunahkan itu bu ya. Sudah pengkuburannya kan lain lagi nanti. Sekarang kita masuk judul kecilnya. Diutamakan berdoa dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila ada kematian. Ini bu udah tahu lah. Gak usah dikasih tahu lagi ya bu. Cuma sebenarnya kalau kita kaji tazkirah bu, kalau kita itu ada kematian itu seharusnya ibu tuh mengucapkan alhamdulillah dulu sebentar. Tapi ya jangan dulu, jangan takut. Alhamdulillah itu intonasinya aja ibu rubah. Iya, alhamdulillah itu artinya apa sih? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam kan. Tapi bu ada teman kita yang meninggal, alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memuji Allah, kecuali ibu bilang gitu kan. Bu, ya Uni Liza meninggal, dia bermusuhan dengan Bu Endang kan? Apa kata Bu Endang? Alhamdulillah. Kan beda bu. Orang Arab itu dia kalau dikasih ujian sama Allah itu nggak pernah lupa bilang alhamdulillah. Dulu saya terkejut juga, ada kawan kelas kita itu bu suaminya naik motor kecelakaan. Hai wazawjiki muskilah fitri, dia bilang alhamdulillah. Hah? Suaminya tabrakan alhamdulillah kecilnya gitu kan. Lah ada kulihal ya fani alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu juga pemakaiannya hati-hati bu, bukan hanya untuk orang meninggal. Hah? Itu apa? Ya untuk musibah, lampu mati. Ibu baca apa? Gak ada jadi lah. Kalau lampu mati, PLN nih memang betul lah PLN nih. Kan dulu ya. Innalillahi itu bukan hanya untuk yang meninggal. Apa arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bu? Sesungguhnya apa? Jadi salah kayaknya kalau yang baca innalillah tuh horor banget gitu kan. Karena dikhususkan hanya untuk orang meninggal. Sebenarnya tidak, Mak. Nah, itu ya, akhwatifillah. Lanjut, sunnah memberitahukan kematian kepada kaum kerabatnya. Kita udah tahu nih bu ya. Sebenarnya fikih ini mengatakan sunnah memberitahukan kematian seseorang kepada kaum kerabatnya itu untuk apa? Ya. Supaya mereka turut memperoleh pahala untuk penyelenggaraannya.
Makanya kasih tahu. Kita udah kaji kemarin, amal ringan timbangan berat, berapa pahala orang yang bertakziah dari awal mengikuti rangkaiannya sampai akhir. Berapa pahalanya akhwat? Qiratan. Dua kirat. Makanya kita kalau yang dihubungi itu, kalau ada yang meninggal itu, mungkin yang dia akan mendapatkan 2 kirat itu kebesaran mungkin itu karib kerabat. Benar gak sih? Kapan dia dapat 2 kirat? Kirat itu kemarin saya bilang seperti apa Ibu? Tinggi gunung Uhud. Berarti kalau 2 kirat, 2 kali gunung Uhud pahalanya. Itu bagi siapa? Orang yang menyaksikan mayatnya, orang yang menunggu sampai dia dimandikan, dikafankan, kemudian ditunggu sampai mensolatkan, kemudian dia menggiringi mayatnya, baru dia dapat 2 kirat. Makanya kalau kita lihat kajian fikih ini, 40 orang yang mensolatkan mayat itu Ibu, itu lebih diutamakan karib kerabat. Makanya 40 kan? Arba'ini yadkhuluna jannah. Kalau kita nyolatkan dia 40 nih, insya Allah dia mempermudah masuk surga. Maka 40 orang ini usahakan tuh karib kerabat, cucunya, adik kakaknya, anaknya. Kalau kita keluarga besar tuh cukup tuh 40. Tapi kenapa kita ingatkan ini? Banyak karib kerabat itu nggak ikut mensolatkan karena berlama-lama bersedih sehingga dia tidak mendapatkan rangkaian 2 kirat ini. Jadi kita kasih tahu itu supaya dia mendapatkan rangkaian pahala di dalam penyelenggaraannya, umahan. Berarti untuk perempuan kita bisa sampai ke kuburan. Iya. Iya, menggiringi tetap dia tubuh. Dia kan melihat mayatnya, kemudian tunggu sampai dia dimandikan, sungguh sampai dikafankan, kita mensolatkannya dan menggiringinya. Menggiringi itu apa Bu Fir? Dia diantarkan ke kuburan, kita tunggu dia sampai dia pergi, sampai mata kita hilang dari ambulan tersebut. Nah, tapi kalau kalian kerabat, silakan lah. Ini kan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau kalian kerabat masih pergi. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang umum dan sebagainya, tidak cukup dengan menggiringi. Nah, itu dari cinta Allah. Paham ya Bu? Tapi kalau kita tidak mendapatkan rangkaian ini semua, maka pahalanya 1 kirat. Apa berarti? Ibu kan seringnya dapatnya 1 kirat kita nih. Ada mayat bawa beras, doa, pulang. Gitu kan? Ya nggak apa-apa 1 kirat. Atau orang tua kawan kita meninggal di kampung, kita bertakziah, mayatnya nggak ada, itu dapat 1 kirat. Kan ini takziah ini termasuk amal ringan yang timbangan berat. Begitulah Islam. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin itu? Hah? Saya sering bilang rahmatan lil alamin, nanti ibu nggak paham rahmatan lil alamin itu. Islam itu agama apa? Sebenarnya rahmatan alamin itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Namanya sudah rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Makanya kalau takziah nggak ada undangan khusus dan nggak perlu diundang. Tapi kalau makan, kalau makan sedekat apapun ibu, tapi kalau tidak diundang haram, meskipun kawan ibu lupa. Bu Sri sama Bu Dewati ini udah dekat kali. Bu Dewati undang kita makan, ternyata Bu Sri ini tak diundang. Bu Sri ini pede dia, aku walaupun nggak diundang Bude pasti aku datang aja. Nggak mungkin sebenarnya dia nggak undang aku, pasti lupa gitu. Itu nggak boleh juga kan? Datang ke tempat Bude, Bude aku nggak diundang loh, Bude lupa kan? Undang aku, kata Bu Sri. Itu nggak boleh juga. Ya, ibu beri cinta Allah. Apa ini? Tidak wali makan tadi. Saya nggak diundang nih.
Nah itu ya akad. Lanjut ya Bu, bersabar ya. Lanjut menangisi jenazah. Nah ini mau kita sampaikan. Para ulama telah berijma bahwa menangisi mayat itu hukumnya boleh. Jadi bukan dalam arti kata ibu nangis, ibu tidak sabar. Atau ada misalnya meninggal suaminya, tidak nangis dia. Langsung dia bilang, tapi sabar. Dia nggak melihatkan fitrahnya. Fitrah manusia itu tetap dilihatkan. Nangislah. Cuman ada batas di dalam syariat. Tidak disertai ratapan dan pekikan. Bisa nggak Bu? Kalau ratapan mungkin bisa lah. Pekikannya, kalau orang Arab itu ya Allah jahiliyahnya. Kalau ada yang meninggal itu pekik-pekik tuh. Nah, masih ada tuh, masih banyak kayak gitu meskipun dia paham dengan syariat. Karena adat kebiasaannya kayak gitu, susah merubahnya kan. Nangis-nangis, pekik-pekik. Kenapa? Kenapa Bu? Ada sukunya, memang ada sukunya. Iya, orang termasuk orang non Muslim. Ngobrol sama anaknya tuh, ngobrol sampai nih. Pernah gitu dia datang dia ngobrol sama kami, ketawa-ketawa, tiba-tiba dipanggil disuruh untuk menangis saja di situ. Terus menangisin bapaknya yang meninggal. Bisa tuh kayak gitu. Iya. Nangis tuh bisa disetting ya Bu ya. Iya. Ada suku memang kayak gitu kan mulia, kan? Sesungguhnya, nah ini kita bacakan hadisnya Bu. Dalam Sahih tertera bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjatuhkan siksa dengan sebab mengalirnya air mata hati yang duka, tetapi dijatuhkannya hukuman atau diberinya keampunan disebabkan ini sambil menunjuk ke lidah. Tuh. Dan beliau, sabar dulu Bu, saya bacakan dulu nanti pun paham. Dan beliau menangis karena meninggalkan putra beliau Ibrahim. Sabdanya, air mata mengalir dan hati pun duka, dan tidak ada yang kami ucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kepada kami. Sungguh wahai Ibrahim, dengan kepergianmu ini kami terasa pilu sekali. Dan beliau juga menangis karena meninggalkan Umaymah, yaitu cucunya dari putri beliau Zainab. Maka Sa'id bin Ubadah pun menanyakan, wahai Rasulullah, apakah engkau menangis? Nah, ini baru hadis saya Bu. Bukankah engkau melarang Zainab untuk menangis? Nabi SAW bersabda, itu merupakan tanda belas kasih yang ditaruh Allah dalam hati hambanya. Berarti boleh nggak nangis? Boleh. Dan Allah mengasihi hamba-hambanya itu hanyalah yang menaruh belas kasih di antara mereka. Tapi apabila kita menangis dengan meraung-raung yang disertai dengan pekikan, maka hal itu adalah salah satu sebab tersiksanya mayat dan pahitnya penderitaannya. Memang betul. Pernah dengar nggak kita? Jangan meratap-ratap, kasihan nanti disiksa mama kita nak, gitu kan? Kita bacakan hadisnya. Diterima dari Ibnu Umar bahwa ketika Umar ditikam, ia tidak sadarkan diri, maka ditangisi orang. Setelah ia sadar, ia mengatakan, tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayat itu akan disiksa karena ditangisi oleh orang yang hidup. Tangis ini maksudnya apa? Meratap dan terpeki-peki. Nah itu yang harus kita batasi Bu. Menangis tadi kita udah bilang Rasulullah membolehkan ketika cucunya meninggal kan. Nah tapi dikunci, mayat itu akan disiksa karena ditangisi oleh orang yang hidup apabila tangisannya itu isak-isak dan teriak-teriak. Bisa dipahami Bu? Boleh menangis tapi tidak boleh teriak dan meratap. Ya, Bu Ratna. Sebenarnya Bu, ya, kalau bisa jangan kena ke pipinya. Kalau bisa. Tapi sebenarnya tidak ada
Ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Yang ada itu berarti kalau sudah air matanya jatuh ke pipinya itu berarti pasti nangisnya itu terisak-isak dan berlebihan. Maka jatuhnya hadis tadi. Maka dia akan apa ibu, tersiksa dengan tangisan orang yang dia tinggalkan. Tapi kalau jatuhnya cuma satu, kita dikafani mau kita cium terakhir gitu kan, jatuh dia, insya Allah jadi maaf. Cuma ratapan tadi, tapi saya kurang setujunya apa namanya itu, yang kurang setujunya menangis ke pipinya itu karena ratapan itu pasti. Kalau nangisnya biasa-biasa aja kan bisa dibendung air matanya tuh Bu. Berarti kalau nggak bisa dibendung itu berarti meratap. Paham nggak bahasa kita Bu? Nah, gitu ya Bu Ratna ya. Jadi kalau bisa tetap kita kondisikan, jangan sampai jatuh dan dilapsu dulu Bu. Ya. Kalau pas mendengar beritanya, kan kita terkejut mendengar beritanya, itulah kita nangisnya agak berat gitu, boleh nggak aja? Tapi setelah itu ya sudah tidak gitu. Pas mendengar berita itu, tapi tersadar, beristighfar langsung apa itu masih kena siksa juga. Kita manusia. Makanya dari sekarang kita sampaikan, berarti kalau ibu nangisnya meratap-ratap, teriak-teriak, berarti di mana keimanan ibu? Kan gitu. Dari mana akidah kita itu ibu? Bukankah itu sudah takdir dan kadarnya Allah? Langsung terlupa ya. Iya, memang betul. Apalagi orang yang kita cintai. Itu biasa Bu Lia. Tapi setelah itu ya Allah, langsung astagfirullahaladzim. Lihatkanlah dulu sebentar fitrah ibu tuh. Lihatkanlah sebentar. Tapi nggak boleh menyalahkan Allah habis tuh. Ya Allah mama baru aja tadi makan enak-enak dan sebagainya, detak jantungnya udah bagus, udah begini, udah mau pulang, kok jadinya meninggal, gitu-gitulah tuh. Sampai ibu-ibu andaikan, anu ado. Nah. Apa Bu? Ya nggak boleh lah. Orang kalau menekan takdir Allah kayak mana? Gimana rukun imannya tuh? Gimana mukminatnya? Tapi melihatkan fitrah itu memang harus Bu Neng. Cuman jangan berlebihan. Itu aja Bu Lia, jangan kita berlebihan. Tapi si maliknya kena siksa aja gara-gara itu. Kalau ibu udah tahap tinggi kena lah. Tapi kalau menangisnya tidak terlalu terisak, gitu kan. Tidak menyalahkan Allah. Yang tahu kadarnya itu kita lah Bu. Pokoknya jangan mekik-mekik, jangan terisak-isak. Sampai ibu tutup pintu, kemudian raung-raung kayak orang apa, jangan sampai kayak gitu ya. Itu aja. Tapi kalau nangis-nangis agak keras itu biasa tuh Bu. Terisak-isak dan meratap itu yang tahu itu kita. Gitu ya Bu Lia ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah punya alarm ibu Bu. Sampai sini dulu ya Bunda ya. Insya Allah kita hanya tadi menangis, mengaung-ngaung, berkabung bagi wanita. Ini akan saya terangkan dengan jelas besok. Ibu kematian suami kayak mana? Apa yang harus kita lakukan? Bergabung itu kita boleh bergabung 3 hari dari keluarga yang kita tinggalkan. Kalau untuk istri yang kehilangan suami, gimana dia? Ya tidak disunahkan memakai perhiasan, ya tidak disunahkan pakai baju yang bagus-bagus. Itu memang betul fikihnya Bu. Karena dia merenung dan dia melihat kesedihan ya atas berpulangnya suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan diri. Kalau kita kaji fikih ini nanti kita siap. Yang sudah terlanjur istighfar nanti kepada Allah. Berapa Bu iddah seorang istri yang suaminya meninggal? 8 hari. Berapa Bu? 4 bulan 10 hari. Kalau istri yang ditalak suaminya? 3 kali suci. Kalau ibu-ibu yang sudah monopos ditalak oleh suaminya, kan nenek-nenek mau nikah lagi, gitu kan? Sudah monopos kita nih Bu, ditalak oleh suami, berapa idahnya? 3 bulan. Capek mana sebulan nih? 3 bulan. Quran semua tuh nih.
Kalau kita yang masih haid ditalak suami itu salah satu kuru namanya. Kalau yang sudah menopause ditalak suami 3 bulan idahnya. Salah satu kuru sama 3 bulan nggak sama Bu. Kalau salah satu kuru itu 3 kali haid atau 3 kali suci. Bisa jadi haidnya sebulan 2 kali. Bisa jadi 2 bulan sekali. Nah, beda dia nih. Gimana? Nah gitu ya. Ibu harus tahu tuh ya, idah itu nanti ibu jadi rujukan ditanya orang nanti di masyarakat. Ya Bunda ya. Ah? Nah, nanti kita ulang lagi Bu. Semuanya ayat Allah. Cukup sekian Ibu. Kalau bapak-bapak ditinggal meninggal oleh istrinya, idahnya berapa hari? Nggak ada idah. Hari ini jam 2 Ibu terkubur, jam 4 udah boleh udah nikah tuh Bu. Datang nanti hantu Ibu korin nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.